Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf saya videonya nggak dinyalain dulu ya Pak. Videonya belum dinyalain dulu, sebelumnya mohon maaf. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para dosen di Universitas Pamulang yang bersedia melakukan pengabdian masyarakat untuk warga kami. Di sini alhamdulillah para UKM di Kelurahan Cipinang Melayu sangat antusias ya. Sebetulnya banyak yang mau ikut, cuma mungkin bentrok acara sana sini. Kemarin yang daftar itu sampai 38, 39 yang daftar ikut acara ini, cuma sekarang ini baru beberapa yang join yang saya lihat gitu. Jadi juga saya mohon maaf apabila yang baik ini bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu likafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi lijalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Allah ya Rabb, hari ini kami berkumpul melalui Zoom dalam rangka melaksanakan kegiatan PKM dengan tema persiapan new normal di masa pandemi COVID-19 yang dilaksanakan oleh dosen prodi manajemen dengan serta dipenuhi pertemuan ini dengan kebaikan. Amin. Dari awal hingga akhir. Amin ya Allah. Halo. Ya Allah ya Rabb yang Maha mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah hati kami selalu ridho dan ikhlas ke kami ya Rabb, bahwa yang benar itu adalah benar, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk senantiasa melaksanakan kebenaran itu ya Rabb. Ya Rabb, dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembacaan doa yang telah disampaikan oleh Ustadz Dr. Mukrodi,
acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pemaparan materi PKM pada kesempatan kali ini dengan judul Persiapan New Normal di Masa Pandemi COVID-19. Definisi new normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Untuk itu, pasca pemberlakuan PSBB dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, perlu dilakukan upaya mitigasi atau pengurangan risiko dan kesiapan di tempat kerja seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi kembali melalui perubahan pola hidup pada situasi COVID-19 atau yang sering kita sebut sebagai new normal. Baik, untuk lebih lengkapnya, marilah kita sama-sama dengarkan narasumber kita untuk menyampaikan acara PKM pada kesempatan kali ini dengan judul Persiapan New Normal di Masa Pandemi COVID-19 kepada Dr. Kandidat Ali Mubarak, SPD MM, dipersilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih buat Bu Yolanda selaku Lurah Cipinang Melayu atas waktu yang diberikan kepada kami tim PKM dari Universitas Pamulang, kepada ibu-ibu PKK, teman-teman dosen dari Universitas Pamulang, dan teman-teman mahasiswa Universitas Pamulang. Semoga acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Baik, sebenarnya materi yang akan saya sampaikan pada hari ini sudah tidak asing lagi bagi kita, karena kurang lebih 3 bulan, sudah 3 bulan kita menjalani aktivitas ini dengan baik. Namun memang akhir-akhir ini kita lihat di beberapa tempat banyak orang yang sudah seakan-akan tidak peduli lagi akan adanya COVID-19. Padahal per hari ini pun, per tanggal 17 Juni, angkanya masih cukup tinggi. Angka COVID ini masih cukup tinggi. Kenaikan per hari kurang lebih ada 1.000 kasus baru. Baik, kita mulai dengan materi kita hari ini. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama terkait dengan apa sih COVID-19 itu dan bagaimana penularannya. Terus yang ketiga, bagaimana kita menjalani pandemi COVID ini di era new normal. Kurang lebih kita sudah 3 bulan aktivitas kita dibatasi dengan peraturan-peraturan dari pemerintah masing-masing. Mungkin di Jakarta sampai hari ini pun masih berlaku, tapi di beberapa daerah sudah memberikan kelonggaran. Padahal COVID ini masih cukup tinggi. COVID-19 ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada tanggal 31 Desember 2019 dan masuk ke Indonesia itu pada tanggal 2 Maret 2020. Kasus pertama kali ini ada pada warga Depok yang kebetulan pada saat itu berkunjung ke salah satu tempat dan di sana bertemu dengan warga negara Jepang. Ini untuk pertama kali ditemukannya COVID-19 di Indonesia. Dan COVID-19 ini sampai hari ini menjadi wabah di banyak negara, termasuk negara maju. Per tanggal 17 tadi ya, per tanggal 17 Juni, itu total kasus yang ada itu sudah 4.431 kasus, naik 1.031 kasus dari tanggal 16. Kasus yang dirawat itu mencapai 22.912 dan
yang meninggal itu ada 2.276. Sementara yang sembuh itu ada 16.243. Ini per tanggal 17 Juni. Nah, bagaimana sih penularan COVID-19 ini? COVID-19 ini menular dari orang ke orang, dari melalui droplet atau dari bersin, ya, dari bersin. Cairan bersin ini bisa menyentuh misalnya benda-benda yang terbuat dari kaca, ini bisa hidup sampai 5 hari, dari kayu 4 hari, dari plastik atau baja itu bisa sampai 3 hari, atau misalnya di kertas itu bisa hidup selama 24 jam. Nah, bagaimana gejala-gejala dari masyarakat, dari orang yang terkontaminasi COVID-19 ini? Gejala-gejala secara umum itu demam yang tinggi. Demam bisa sampai 38 derajat, biasanya disertai dengan batuk kering dan sesak napas. Namun selain itu, ada gejala-gejala lain seperti diare, sakit kepala, ruam di kulit, mata merah akibat peradangan, atau daya cium yang mulai berkurang. Ya, ini adalah gejala-gejala yang ditimbulkan dari COVID-19 ini. Nah, kenapa akhirnya di tengah pandemik COVID-19 ini pemerintah mengeluarkan kebijakan per tanggal 7 Mei 2020, pemerintah Presiden Jokowi yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua PKM kita, mengeluarkan kebijakan terkait dengan diberlakukannya new normal, padahal kasus ini masih cukup tinggi. Kasus ini masih belum puncaknya di Indonesia, tapi kenapa pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk diberlakukannya new normal, walaupun kebijakan ini di awal-awal banyak mengundang pro kontra dari berbagai pihak. Ya. Kali dampak dari 19 ini, baik itu bagi UMKM, berbeda dengan kasus di tahun 98 rata-rata yang terkena dampak dari kondisi saat itu di perusahaan-perusahaan besar. Tapi di era COVID-19 ini semua terdampak dari semua terdampak ekonomi, ya, termasuk banyak karyawan yang di PHK, banyak yang dirumahkan, banyak yang hanya mendapatkan gaji 50% dari pendapatan di masa-masa sebelum adanya COVID-19 ini. Kita tahu semua UMKM pun banyak yang tutup, yang gulung tikar, karena memang mereka tidak mampu menjalankan operasionalnya. Selain itu, data dari Kementerian Dalam Negeri, relokasi anggaran APBD itu mencapai 56,57 triliun dengan alokasi dana kesehatan 24 triliun, dampak ekonomi 7 triliun, untuk pengamanan sosial itu 25 triliun. Pengamanan sosial itu seperti bantuan-bantuan sembako dan lain sebagainya. Itu mencapai 25 triliun. Nah, bagaimana kita menjalani new normal ini di masa pandemi COVID-19 ini? Slide selanjutnya, Pak Roni. Slide selanjutnya, Pak. Ya, bagaimana menjalani persiapan new normal? Ya, sebelumnya Pak.
Sebelumnya Pak Roni. Slide sebelumnya Pak. Ya, jika kita memang harus bepergian, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan sebelum kita berkumpul dengan keluarga? Salah satunya ketika kita baru datang, baik dari kantor, dari berbelanja, atau dari tempat-tempat lain yang memaksa kita untuk keluar rumah, jangan lupa buka alas kaki sebelum masuk ke rumah. Kemudian semprot alas kaki itu dengan cairan disinfektan. Jangan lupa cuci tangan dengan air sabun, dengan air yang mengalir. Lepaskan pakaian yang dikenakan dan langsung masukkan ke tempat cucian. Lalu mandi, setelah itu baru berkumpul dengan keluarga. Ya. Selanjutnya, ketika kita menggunakan transportasi umum, jangan lupa kita selalu membawa hand sanitizer, jaga jarak dengan penumpang lain, apalagi saat ini banyak ditemukan orang-orang tanpa gejala. Ini yang berbahaya, karena kita tidak tahu. Kalau yang batuk, kita tahu, kita bisa menghindari. Tapi orang yang tanpa gejala ini, kita nggak tahu. Tahu-tahu ternyata pas rapid test dia positif. Ini yang berbahaya. Makanya kita harus selalu menjaga jarak dengan penumpang lain. Yang selanjutnya, jangan lupa selalu bawa air supaya kita tidak dehidrasi. Bawa air, bawa bekal sendiri. Banyak minum air putih. Yang selanjutnya, ketika di tempat kerja, ya sama usahakan kita selalu menjaga jarak dengan teman-teman sekantor. Ya, jangan berkumpul, apalagi di ruangan kecil, ya, ruangan kecil yang tertutup, tidak ada sirkulasi udara. Jangan lupa selalu bawa bekal makanan. Ya, mungkin selama ini kita di kantor selalu makan di kantin. Ya, di kantin itu kan banyak orang. Ya, lebih baik kita bawa bekal makanan sendiri, sehingga kita nggak perlu keluar dari tempat kerja kita. Jadi kita bisa makan di situ. Terus, jika kita merasa kurang fit, ya, ada demam, ada batuk, ada badan mulai capek, loyo, ya silahkan izin untuk tidak masuk kantor. Ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, selanjutnya Pak Roni. Ya, ini untuk ibu-ibu ya, biasanya kalau belanja itu belanja di mall, ini kadang lupa. Ya, saking senengnya ke sana kemari, pegang sana, pegang sini. Ya, lebih baik sebelum berbelanja, sebelum datang ke mall, jika emang harus berbelanja di mall, jangan lupa catat barang-barang yang akan dibeli. Yang akan dibeli apa aja, udah dicatat. Jadi nanti ketika kita udah sampai di mall, kita ngambil ke tempat-tempat yang emang akan kita beli. Tidak muter-muter semua tempat dikelilingi. Ya, kita kan nggak tahu, mungkin ada orang yang habis pegang ini, kita pegang juga, ya tadi ya. Jangan sampai kita tertular dari tempat-tempat itu. Ya, jaga jarak, bawa hand sanitizer ya. Kalau misalnya kita habis megang langsung pakai hand sanitizer. Megang perabotan-perabotan yang ada di situ, rak-rak yang ada di situ, troli, jangan lupa kita pakai hand sanitizer. Atau lebih amannya kita menggunakan sarung tangan dan jangan megang di area muka. Ya, supaya kita tidak tertular COVID-19. Yang selanjutnya, usahakan berbelanja itu dengan menggunakan non-tunai, ya, jadi dengan kartu. Karena tadi di awal penularan COVID-19 itu bisa melalui kertas, ya, bisa hidup di kertas. Jadi lebih baik kita menggunakan non-tunai. Kan sekarang banyak bisa kita dari HP, ya, jadi jauh lebih aman. Nah, yang selanjutnya ketika kita berbelanja online, hindari kontak dengan kurir atau bisa kita titipkan barang pesanan itu di pos security. Jadi biar nanti disemprot dulu sama security, baru anterin ke rumah kita. Atau misalnya nggak ada security, bisa ditaruh di depan rumah. Silakan taruh di situ, jadi kita nggak bersentuhan langsung, nanti kita semprotkan cairan disinfektan. Lalu buka
buka kemasan yang tutup kemasan itu, lalu buang, langsung dibuang setelah disemprot. Ya, jangan lupa setelah itu kita cuci tangan dengan air yang mengalir dan jangan lupa pakai sabun. Ya, yang selanjutnya terkait dengan layanan kesehatan. Ya, layanan kesehatan, usahakan kita ketika ada gejala-gejala, ada sakit, demam dan lain sebagainya, kita bisa melakukan konsultasi online. Konsultasi online itu banyak sekarang aplikasinya. Ada Halodoc dan lain sebagainya, banyak. Ya, kalaupun misalnya kita terpaksa harus datang ke rumah sakit, lebih baik janjian dulu dengan dokternya supaya kita tidak menunggu lama di situ. Karena ketika kita nunggu lama di situ, kita bisa bertemu dengan berbagai macam orang, ya, yang ada di situ. Kita tidak tahu apakah dia terkontaminasi COVID-19 atau enggak. Jadi lebih baik janjian agar ketika kita sampai ke sana, kita tidak menunggu terlalu lama di sana. Nah, untuk ibu hamil atau imunisasi, karena itu harus datang langsung, ya kita harus mengikuti protokol kesehatan COVID-19, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, terus kalau bisa sarung tangan atau bisa menggunakan face mask ya. Terus jangan lupa selalu jaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan-makanan sehat, mengkonsumsi suplemen, vitamin ya dan lain sebagainya. Dan jika ada gejala COVID-19, apalagi nanti kalau sudah diberlakukan new normal ini, otomatis penanganan COVID-19 itu diserahkan lagi ke masyarakat. Jadi kita harus lebih care. Ya, ketika kita ada gejala-gejala, silahkan lakukan isolasi mandiri. Dan jika memang mungkin setelah kita menggunakan aplikasi, kan ada aplikasi yang buat kita cek COVID, ya. Ketika itu sudah dari berbagai kriteria, kan di situ biasanya ada kriteria-kriterianya. Ketika kita udah merasa mungkin kita terkontaminasi COVID-19, silahkan hubungi hotline COVID-19. Ya, nanti petugas COVID-19 akan menjemput kita dari rumah. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selain itu, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Rektor Universitas Pamulang, ya, pada saat webinar minggu lalu. Saya mengutip ada kalimat yang cukup mendukung kita, memotivasi kita untuk terus berkarya di era COVID-19 ini. Ya, ini yang beliau sampaikan pada saat webinar kemarin. Kondisi saat ini akan menjadi kondisi normal dan jangan tunggu kembali ke era lama karena inilah era normal selanjutnya. Ya, era normal selanjutnya kita menggunakan masker, kita cuci tangan, kita menjaga jarak. Inilah era normal untuk saat ini dan seterusnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Dr. Ali Mubarak yang telah menyampaikan atau memaparkan materi terkait dengan PKM ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada peserta PKM kali ini untuk silakan bertanya kepada narasumber. Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Mungkin dimulai bisa dengan rekan sejawat dari dosen atau dari mahasiswa. Silakan mahasiswa yang mau bertanya terkait dengan persiapan new normal di masa pandemi COVID-19.
Halo. Silakan Silakan, memperkenalkan Ibu-ibu. diri. Silakan Ibu-ibu. Tadi bisa kantong. Ayo, tidak dipungut biaya. Ibu-ibu silakan Ibu-ibu dari Ibu-ibu PKK di Cipinang Melayu, mungkin ada pertanyaan mengenai new normal, bagaimana menyikapinya, silakan. Sudah ada di chat ya, Pak Toro ada di chat, bisa dilihat itu. Iya, itu tadi dari Ibu Nur Hidayati, Pak. Baik. Mohon maaf, ini Ibu Nur Hidayati, Halo? apakah Halo? anggota PKK atau mahasiswi? Saya juga boleh lihat di Baik, chat. pertanyaan pertama dari Ibu Nur Hidayati menanyakan, apakah kalau kita merasa sudah kena COVID-19 harus melakukan isolasi mandiri yang harus diketahui pula oleh orang lain? Silakan langsung dijawab narasumber Pak Dr. Ali. Ya, baik, terima kasih Bu Nur Hidayati. Pertanyaannya terkait dengan apakah ketika saya merasa kena COVID-19 harus melakukan isolasi mandiri. Banyak saya temukan di sekitar kita, banyak orang-orang yang merasa mungkin terlalu panik. Ada gejala-gejala tertentu, padahal kan untuk mengidentifikasi COVID-19 ini tidak hanya dari satu gejala. Ya, misalnya diare, saya diare, oh jangan-jangan saya COVID. Ya, tidak seperti itu. Salah satunya ada riwayat kontak langsung dengan orang-orang yang terkena COVID-19. Ya, misalnya kita bertemu dengan orang dari luar negeri, ya, atau misalnya kita habis berkunjung ke tempat-tempat tertentu yang memungkinkan di sana itu banyak dikunjungi oleh orang-orang yang berasal dari negara-negara tertentu yang memang COVID-19-nya tinggi, atau misalnya masyarakat yang memang dengan COVID. Ya, tapi kalau misalnya kita tidak pernah, atau misalnya sudah berapa lama kita tidak pernah keluar rumah, tidak pernah berhubungan dengan orang-orang yang terkena COVID-19 atau berkunjung ke zona merah, ya saya rasa kita masih aman. Tapi kalau kita, oh iya saya kemarin habis jalan-jalan dari wilayah yang memang ternyata wilayah tersebut adalah wilayah zona merah, ya silakan kita lakukan isolasi mandiri. Tapi kalau misalnya enggak, ya mungkin itu hanya demam biasa. Karena gejala itu pun akan terlihat 14 hari ke depan. Tidak untuk tiba-tiba ya. Kita flashback aja ke belakang. 14 hari, 2 minggu ke belakang saya habis dari mana? Saya ketemu dengan siapa? Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Kalau misalnya ada teman-teman dosen dari Universitas Pamulang yang mau menambahkan, silahkan. Ya, baik. Mohon maaf untuk narasumber, boleh saya menambahkan sedikit? Silakan, Ya. Pak Mugar. Jadi, untuk Ibu Nur, apa yang disampaikan oleh narasumber Bapak Ali. Dokter Kandidat Ali ini memang sudah benar. Itu sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bersyukurnya, sebelum wabah COVID ini merebak, di DKI sudah diwanti-wanti oleh
pimpinan pusat ataupun juga gubernur dari DKI Jakarta. Itu merupakan satu gambaran bahwa memang ibu kota sangat merespon secara sigap, dibantu dengan dukungan dari pemerintah pusat tentunya. Lalu setelah itu juga protokol kesehatan itu memang sangat diperlukan sekali untuk saat ini. Ya, jadi kalau kita lihat lagi, Bapak Ibu sekalian, harus cuci tangan. Kita ingat pada zaman Siti Nurbaya dulu gitu. Kalau di depan rumah tuh harus ada tempat untuk cuci tangan seperti itu. Tapi sebetulnya hal itu juga tujuannya bagus gitu untuk menghilangkan bakteri maupun virus yang ada di luar sehingga masuk ke dalam dengan kondisi bersih seperti itu. Oleh sebab itu syarat untuk new normal dengan apa yang ada di tubuh kita itu ditambah lagi dengan beberapa item atau beberapa alat yang bisa mendukung sehingga penyebaran COVID tersebut bisa tidak menyebar atau bisa memutus mata rantai dari COVID-19 ini dan juga dari COVID-19 ini. Apa yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya itu sudah merupakan hal standarisasi dan itu juga diamini ataupun juga disampaikan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, cukup ya. Mudah-mudahan Ibu Nur Hidayati puas ya dengan jawaban dari narasumber maupun tambahan dari Bapak Muger. Pertanyaan berikutnya, perlu diketahui bahwa Ibu Nur Hidayati ini adalah berasal dari UKM Cipinang Melayu ya. Pertanyaan yang kedua sama datangnya dari UKM Cipinang Melayu, yaitu Ibu Rini Sulistyo, menanyakan bahwa berapa nomor hotline COVID-19, yaitu sudah dijawab oleh di chat ya, Ibu bisa dibaca. Kemudian kalau sudah ada orang yang positif terkena COVID-19, bisakah mereka dijemput dibawa ke rumah sakit atau cuma hanya perlu isolasi mandiri? Silakan narasumber. Ya, baik. Terima kasih Bu Rini. Nur Hidayati ya. Bu siapa? Rini Sulistyo. Bu Rini Sulistyo dari UKM PKK Cipinang Melayu. Ya, ini udah dijawab sama Pak Roni. Ini ada hotline COVID-19 itu di 112 119 extension 9 atau ada nomor telepon, ada nomor HP-nya di sini ya, 0813 883 76955. Ini untuk COVID-19 wilayah DKI Jakarta. Nah, kalau misalnya kita menghubungi hotline tersebut, kemungkinan nanti kita akan dijemput, ya, tergantung kondisinya seperti apa. Ya, nanti ada ditanya beberapa hal. Kalau emang nanti sudah disimpulkan misalnya dia positif, nanti akan dijemput oleh tim dari penanganan gugus tugas penanganan COVID-19. Ya, banyak di sini juga, banyak di wilayah Tangerang Selatan. Ada beberapa bahkan ada cerita dari teman yang kebetulan ketua gugus tugas di situ. Terkadang di wilayahnya itu banyak warga yang kurang terbuka terhadap tim gugus tugas yang ada di sana, ya. Jadi bahkan ada beberapa yang nutup-nutupin, padahal ini kan bukan suatu hal yang memalukan ya. Jadi justru kita harus lebih care di sini. Apalagi nanti ketika new normal itu sudah diberlakukan. Jadi kita harus sadar. Misalnya salah satu dari keluarga kita ada yang terkontaminasi COVID-19, ada yang memiliki gejala-gejala tersebut, ya kita harus dengan sadar
kita harus dengan sukarela, ya, harus melakukan isolasi mandiri. Ya, jangan sampai kita menutup-nutupin, taunya sudah kondisinya ya berat ya, sehingga ketika kita dibawa ke rumah sakit pun sudah tidak tertolong lagi. Ini banyak kasus-kasus yang seperti ini. Jadi satu keluarga tersebut nutup-nutupin, nggak mau orang tahu kalau ada warganya, ada keluarganya yang baru bepergian dari luar negeri atau dari wilayah-wilayah zona merah, dan ternyata ada gejala-gejala COVID, tapi tidak disampaikan ke pihak-pihak terkait, ke gugus tugas, dibiarkan, ya, sehingga untuk penanganannya ketika sudah kondisinya sudah lemah, itu akan jauh lebih susah dibandingkan jika gejala-gejala masih di awal. Kalau gejala masih di awal, fisiknya masih kuat, mungkin cukup diberikan suplemen-suplemen sehingga dia bisa kembali normal. Tapi ketika udah sesak dan lain sebagainya, itu udah udah berat ya. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Baik, Pak Mugar, atau apa ada yang mau ditambahkan? Ya, bisa dilanjutkan, mungkin ada lagi. Silakan yang mau bertanya, terakhir ya. Terakhir, satu pertanyaan lagi jika masih ada. Dari mahasiswa ada nggak? Silakan kalau yang mau bertanya untuk chat boleh, kalau langsung juga boleh. Silakan. Oh, ini ada masuk satu lagi. Ini dari mana ini? Selamat siang Pak, mau tanya tentang apa yang dimaksud dengan rapid test dan apa itu sudah akurat. Silakan narasumber Bapak Dr. Ali untuk dijawab. Ya, terkait dengan tes rapid test, tes swab, dan lain sebagainya ya. Itu salah satu tes yang dilakukan untuk penanganan awal terhadap gejala-gejala COVID-19. Biasanya ada reaktif ya, ada reaksi. Ada reaktif, oh ini ada gejala-gejala ke arah COVID-19, sehingga bisa ditangani jauh lebih awal. Ya. Dan apakah itu sudah akurat? Akurat dari hasil alat tesnya ya, yang dimaksud mungkin. Ya. Ya. Kalau rapid test itu apakah sudah akurat informasinya bahwa hasil dari rapid test itu jika negatif ya benar-benar negatif, jika positif ya benar-benar positif. Mungkin itu pertanyaannya Pak narasumber. Ya. Tadi sudah terjawab ya. Hasilnya itu terkait dengan reaktif COVID-19. Maksudnya akurasi dari alat yang digunakan ya, maksudnya. Iya. Sepertinya alatnya, Pak. Halo? Halo? Ya. Ya. Sepertinya maksudnya alatnya mungkin, Pak. Iya, alat rapidnya ya. Ya. Ya, alatnya akurat untuk tadi untuk mengetahui ada reaktif COVID-19 atau tidak dari hasil tes tersebut. Pak Mugar bisa menambahkan rapid test, apa itu rapid test dan apakah itu akurat setelah orang melakukan rapid test? Ya, baik. Jadi yang dimaksud dengan rapid test adalah tes awal untuk melihat apakah gejala dari COVID-19 itu terjangkit ke kita atau tidak. Seperti itu. Biasanya memang itu udah dari Kementerian Kesehatan, lalu turun ke sampai dengan ke gugus tugas, itu melaksanakan yang namanya mengidentifikasi
dengan cara melakukan rapid test kepada masyarakat. Tetapi memang jujur saja di beberapa media, ya, termasuk juga di televisi, banyak orang yang menolak untuk dilakukan rapid test. Tujuannya sih baik, tetapi memang ada juga, kalau seumpama kita sih nggak pernah suzon ya gitu ya, tetapi yang namanya alat itu kan kadang-kadang suka bermasalah juga. Tapi intinya adalah rapid test ini tujuannya baik kok, oleh yang dianjurkan, yang diinstruksikan oleh pemerintah mengenai rapid test ini tujuannya baik kok, untuk memutus mata rantai dan menuju Indonesia dengan new normalnya, seperti itu. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, ya, yang biasanya rapid test ini diadakan di, mungkin bisa di pasar atau di mana, di banyak kerumunan seperti itu. Dalam artian banyak kerumunan di sini ya kayak tadi yang saya bilang, kayak di pasar, ya itu nggak apa-apa, seperti itu. Itu hanya untuk meyakinkan kita juga apakah kita terkena atau tidak, dan hasilnya mudah-mudahan akurat, seperti itu. Jadi menurut saya gitu ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa sebenarnya kita ini memang jangan terlalu, untuk apa ya, tanda kutip terlalu parno dengan ini semua, tetapi kita memang harus bisa menjaga apa yang diinstruksikan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan, ya itu kita ikuti saja. Jika memang harus stay home, harus di rumah, ya di rumah. Jika memang harus pun keluar dari rumah, ya, karena new normal ini akan terjadi dengan protokol kesehatan yang diberikan, yang diinstruksikan, ya kita ikuti saja instruksi tersebut, dan semoga virus ini tidak menjalar terlalu jauh lagi. Walaupun sebetulnya tadi kata narasumber, angkanya cukup signifikan. Sudah tembus, kalau tidak salah kemarin 40 ribuan yang terjangkit. Tapi kita tetap yakinkan, terutama sekali buat ibu-ibu dan juga keluarga dan juga yang lainnya, Bapak Ibu sekalian, kalau bisa ya, untuk keluarga di sekitar kita kasih edukasi lah. Kasih edukasi bahwa sebenarnya COVID ini memang berbahaya, tetapi kita bisa antisipasi dengan cara-cara yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Nanti setelah dari keluarga, ya bisa lah sesama anggota PKK ataupun juga sesama tetangga, ya kita mendukung 100% supaya nanti yang namanya virus ini tidak berlarut-larut lah di Indonesia gitu. Semoga bisa pergi lah di sini. Itu sih harapannya. Jadi kita bisa kembali ke new normal dan kita bisa bertemu lagi dengan sanak famili, melakukan kegiatan seperti biasanya dengan kondisi baru. Begitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Mugar. Berarti rapid test ini alat deteksinya akurat ya. Tapi ini alat deteksi awal atau masih ada kelanjutan, Pak? Ya. Artinya kalau untuk hal, ya. Ditanya sama Bu Melianti, kalau orang dinyatakan menggunakan alat rapid test dinyatakan positif atau negatif, apakah itu sudah akurat bahwa dia positif atau negatif, atau ada alat berikutnya, atau rapid test hanya sementara seperti itu mungkin pertanyaannya Pak. Sedikit menambahkan Pak Toro. Oh ya. Pak Toro. Jadi berdasarkan protokoler yang ada, jadi ada tambahannya yaitu swab. Swab ya. Jadi setelah rapid itu berdasar protokolernya itu 3 kali. Serta 3 kali baru dilakukan swab. Swab juga 2 kali. Nah, baru kalau dinyatakan positif, meskipun yang pertama negatif, tetap harus dites kembali swabnya yang kedua. Kalau negatif baru dinyatakan clear. Karena kemarin kakak saya yang meninggal kemarin itu
tesnya sampai akhir itu 2 kali, baru dinyatakan negatif corona, sehingga dimakamkannya bukan secara protokoler COVID-19. Gitu kira-kira tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, silakan Pak Muger. Ya, jadi sedikit saja, Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh tadi Pak Dudi menjelaskan bahwa memang ini adalah tes awal buat kita. Karena gejalanya tidak jauh berbeda dengan gejala-gejala penyakit lain. Seperti itu. Ya kan? Jadi yang tadi dikatakan oleh Bapak Dudi itu membuktikan bahwa memang harus berkali-kali, tetapi itu di awal, terutama buat penanya kita, Bu siapa, maaf? Bu Melianti. Melianti. Ya, untuk Bu Melianti, jadi kalau sumpama ada rapid test, gitu ya, di Kelurahan Cipinang Melayu, antusiaslah ke sana, tetapi tetap dengan jaga jarak, seperti itu, supaya kita tahu, jangan sampai kita tidak mengetahui bahwa kita adalah OTG, orang tanpa gejala, terus kita bawa ke rumah. Yang kasihannya kan mereka yang ada di rumah, yang tidak tertular atau terinfeksi, ternyata harus terinfeksi. Saya rasa seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Bu Melianti sudah terpuaskan ya dengan jawaban dari beberapa teman dan sekaligus jawaban dari narasumber kita tentang rapid test ya Bu ya. Jadi kalau bisa disimpulkan bahwa rapid test itu adalah alat pendeteksi dini Bu. Alat pendeteksi dini terhadap orang yang apakah orang tersebut positif atau negatif. Untuk mengetahui bahwa orang tersebut dinyatakan positif, benar-benar positif, itu harus dilakukan tes ulang dan dilanjutkan ke tes swab. Swab itu lebih akurat lagi seperti itu, Bu. Jadi kalau ada gejala-gejala atau tidak ada gejala, apabila di sekeliling rumah kita atau di lingkungan kita ada tes rapid test, dilakukan rapid test oleh pihak pemerintah, itu jangan menghindar. Yang dikhawatirkan kita itu terkena virus corona tapi kategorinya orang tanpa gejala. Itu lebih bahaya lagi buat kita. Mendingan kita datang ke sana ngikut rapid test sehingga bisa ketahuan apa kita positif atau negatif, seperti itu. Ya Bu ya. Terima kasih. Ada lagi? Cukup ya? Izin bertanya, ada lagi nih. Ada lagi. Pak, satu lagi ya. Bu Ira, dari Bu Ira Marcelia. Terkait new normal, mulai masuk kampus, ini mahasiswa ini berarti ya? Mulai masuk kampus itu kapan ya? Dan untuk mahasiswa tingkat akhir, sidangnya secara online bagaimana ya Pak? Terima kasih. Ini langsung saya jawab saja ya, tidak usah narasumber karena narasumber terkait dengan materi. Baik Ira, untuk masuk kampus lagi ini nunggu informasi. Nanti mahasiswa tidak usah khawatir kapan masuknya, itu nanti akan ada informasi dari prodinya masing-masing. Untuk saat ini masih belajar di rumah karena sesuai dengan himbauan atau anjuran dari pemerintah tempat, seperti itu ya. Tunggu saja ya. Baik, saya rasa cukup ya. Apa ada lagi yang mau bertanya? Ya, cukup Pak. Mungkin saya menambahkan sedikit. Di Polda Banten itu kemarin ada himbauan dari Polda Banten terkait dengan modus baru yang mengaku petugas dari kesehatan yang menawarkan penyemprotan virus corona yang datang ke rumah-rumah. Ya, tolong ini untuk lebih hati-hati. Kalau misalnya ada, silakan ditanya surat tugas dan identitasnya.
Ya, ketika ada hal-hal yang mencurigakan, silahkan dilaporkan ke keamanan setempat. Ya, ini dari himbauan dari Polda Banten. Ya, ada modus baru, Yang ini harus kita lebih hati-hati ya. Ya, mungkin itu aja penambahan dari saya. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta webinar pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen Unpam bekerja sama dengan Kelurahan Cipinang Melayu. Mudah-mudahan pertemuan pada kesempatan kali ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Amin. kita semua. Kesimpulannya di era new normal sekarang ini kita harus tetap waspada karena new normal ini artinya kita tidak bebas dari COVID-19. Tetap kita harus mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah sekitar kita atau supaya kita terbebas dari COVID-19. Baik, kami atas nama seluruh panitia dan atas nama dosen Unpam, mohon maaf atas ketidaknyamanan di webinar kali ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari wabah virus corona ini. Amin. Selamat beraktivitas, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.